Ya baik, kita lanjutkan untuk pemrograman web 1. Kalau di sebelumnya kita sudah membahas tentang pengenalan web. Sekarang kita masuk ke salah satu bahasa pemrograman web, yaitu adalah PHP. Nah, PHP itu adalah bahasa pemrograman yang di sisi server. Jadi maksudnya dalam arti PHP itu adalah bahasa pemrograman web yang membutuhkan server untuk mengeksekusinya atau menjalankannya. Nah, di sini dijelaskan PHP merupakan salah satu bahasa pemrograman yang berjalan pada sisi server. Jadi PHP membutuhkan server untuk mengeksekusinya, menjalankan. Nah, di dalam PHP ini karena dia bahasa server dan sifat dari browser adalah menampilkan sintak HTML, maka PHP ini dapat mengenerate HTML sebagai outputnya atau hasil keluarannya. Terus PHP merupakan bahasa pemrograman yang menggunakan sintak keturunan C atau C++. Jadi karena PHP ini secara basic, secara dasar dia menganut atau turunan dari bahasa C, maka ada kemungkinan besar bahwa secara bahasa, secara kode program itu masih menganut pada aturan bahasa C. Jadi mungkin ada beberapa kode yang di dalam C ada, di PHP digunakan. Kira-kira seperti itu. Nah, PHP file atau file PHP itu memiliki sebuah file, ekstensi file yang diakhiri dengan ekstensi .php atau .php 3 atau .html. Kalau .php 3 ini mengasumsikan bahwa dia menggunakan PHP 3, PHTML adalah menggunakan PHP dan HTML. Cuman untuk beberapa kasus beberapa versi terbaru itu hanya menggunakan .php. Ini versi-versi terdahulu sebelumnya. Nah, PHP itu adalah singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor. Jadi dulu PHP itu adalah sebuah singkatan. Nah, ini website resminya yaitu php.net. Jadi di dalam php.net di sana dijelaskan bahwa PHP itu sudah mempunyai versi yang sekarang sudah versi ke-7. Jadi sudah melalui beberapa versi. Nah, singkatan pertama dari PHP itu adalah personal homepage, halaman rumah personal di dalam web, atau professional homepage, jadi halaman rumah seorang profesional. Nanti akan kita bahas secara sejarahnya. Nah, kita melanjutkan ke sejarah PHP. PHP itu dibuat tahun 1994 oleh Rasmus Lerdorf. Jadi dulu PHP atau F12.0.0 FI 2.0 itu adalah personal homepage. Jadi bisa dikatakan karena pendirinya Rasmus Lerdorf itu banyak yang bilang adalah bapak PHP dunia, itu adalah Rasmus Lerdorf tersebut. Nah, versi PHP 3 itu pada 1997 yang dikembangkan oleh Zev Suraski dan Andy Kutzman, yaitu adalah pengembang dari Zen yang sekarang ada namanya Zen Framework. Nah, kembali lagi karena PHP itu kalau kita runut ke belakang, jadi awalnya PHP itu adalah bagaimana website itu dapat berinteraksi secara langsung dengan pengguna atau dengan user. Jadi dulu awalnya secara sejarah itu
PHP dibuat itu untuk mengisi formulir buku tamu. Jadi ketika pengguna mengisi dari formulir tersebut, ketika diklik tombol submit atau kirim, itu dia akan memunculkan data-data dari form yang telah diisi. Awalnya dulu secara sejarahnya seperti itu. Nah, karena PHP itu bersifat open source, yang berarti bebas secara pengembangan sumber, maka pada 1997 dikembangkan oleh pendiri dari Zen. Nah, versi PHP keempat itu tahun 2000 menjadi sangat populer di web karena dia PHP sebagai bahasa pemrograman, bukan lagi sebagai sintak web seperti HTML. Nah, pada PHP 4 ini sudah dikembangkan karena dia bersifat open source dan dikembangkan oleh komunitas, maka sudah masuk berkembang ke dalam OOP, sama Object Oriented Programming, sama seperti bahasa Java, menganut pada Java, C#, VB.NET dan lain sebagainya pada waktu itu. Terus kemudian muncullah PHP 5 yang support murni OOP. Jadi dari mulai PHP versi 5 sudah secara full PHP itu support dalam Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek, yang sekarang sudah sampai ke dalam versi 7. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa PHP? Kenapa harus PHP? Ini kira-kira bahasan singkatnya. PHP itu cross platform, dapat jalan di hampir semua web server pada beberapa sistem operasi. Jadi karena kembali lagi karena PHP itu server side atau bahasa pemrograman yang dijalankan di sisi server, maka PHP membutuhkan web server. Web server itu untuk eksekusinya, kira-kira seperti itu. Di beberapa sistem operasi, nah contoh-contoh dari web server itu ada Apache, ada Microsoft IaaS, ada Caudium, ada Netscape Enterprise Server, Tomcat dan lain sebagainya. Terus sistem operasi PHP itu mendukung Nix. Ini keluarga HP UX, OpenBSD, Solaris, Linux, terus Mac OS X, terus ada keluarga dari Microsoft, ada Windows NT 98, 2000, XP 2003, sampai sekarang Windows 10. Jadi sampai sekarang pun PHP masih support untuk beberapa sistem operasi. Terus selanjutnya adalah database. PHP itu support dengan ada DBase, ada IBM Database 2, DB2, MySQL, ODBC, Oracle, PostgreSQL, SQLite, Unix, dan lain-lain. Banyak sekali sekarang varian dari database. Nah, kebanyakan dari beberapa database tersebut support di PHP, makanya kenapa dia masih menjadi masih menjadi prioritas untuk belajar web. Terus yang kedua adalah keuntungan dalam biaya. PHP is free. PHP itu free di sini mungkin bisa diartikan bebas atau bisa diartikan gratis, karena penggunaan PHP tidak dipungut biaya kecuali menggunakan beberapa framework yang berdasar pada PHP. Contohnya Zen itu salah satunya. Zen framework itu ada beberapa fitur, contohnya Zen encoder, decoder, di mana PHP itu bisa dienkripsi. Jadi ketika dibuka dia dalam bentuk sintak yang acak yang tidak bisa dibaca, semacam enkripsi. Nah, di dalam PHP itu mengenal namanya
variabel. Hampir sama dengan bahasa pemrograman yang lain, tidak hanya di web. PHP mengenal variabel. Nah, variabel itu digunakan untuk menyimpan sebuah value, data atau informasi. Jadi menyimpan sebuah value, jadi dibungkus, kira-kira seperti itu. Sebuah value atau sebuah isi, sebuah data atau sebuah informasi itu dibungkus dalam sebuah variabel. Di dalam bahasa pemrograman itu populer. Nah, PHP support dengan variabel. Nah, untuk pengaturannya, nama variabel diawali dengan tanda dolar atau ya dolar ya. Diawali dengan tanda dolar. Jika kita menemukan sintak PHP, skrip PHP dengan dolar, berarti mengasumsikan bahwa itu adalah sebuah variabel. Nah, panjang di dalam variabel PHP itu tidak terbatas. Seberapa panjang pun tetap dieksekusi selama kriteria-kriteria di bawahnya harus terpenuhi. Nah, setelah tanda bintang diawali oleh huruf atau underscores. Jadi setelah bintang underscores boleh atau huruf. Karakter berikutnya bisa terdiri dari huruf, angka, dan karakter tertentu yang diperbolehkan. Jadi karakter tertentu yang diperbolehkan, karakter AC ya, American Standard Code for International Interchange, dari 127 sampai 255. Jadi kalau karakter AC itu, kalau kita ibaratkan sebuah keyboard itu, dia mempunyai value. Nah, di dalam variabel PHP itu mengenal semua tombol keyboard yang bisa digunakan untuk mengetik sesuatu. Karakter, makanya di sini karakter AC. Terus variabel dalam PHP itu bersifat case sensitive. Case sensitive itu bahasa sederhananya adalah besar kecil berpengaruh. Jadi ketika kita menentukan variabel variabel angka, variabel angka berarti bintang angka, dolar angka. A-nya kecil berarti variabelnya adalah variabel A-nya angka, A-nya A kecil. Nah, memang di beberapa platform, terutama sistem operasi, itu ada yang tidak case sensitif. Jadi besar kecil dihitung sama. Padahal kalau kita mengacu pada prinsip ASCII, antara huruf besar, ini contoh saja, huruf besar A besar dengan A kecil itu mempunyai value atau mempunyai nilai itu yang berbeda. Nah, biasanya case sensitif itu berlaku di platform Unix, Linux. Itu biasanya lebih sensitif karena dia mengacu pada kaidah ASCII, di mana besar kecil berpengaruh. Terus variabel di dalam PHP itu tidak perlu dideklarasikan. Contohnya seperti ini. Ada beberapa kalau kita coba di dalam kode di sini. Jadi ada beberapa bahasa pemrograman yang menggunakan var seperti ini. Semua var angka as integer. Berarti beberapa pemrograman itu mengasumsikan bahwa mendeklarasikan variabel angka itu sebagai integer. Tetapi di dalam PHP dia hanya menggunakan variabel dolar. Semua variabel angka langsung saja isinya atau value-nya. Semua di sini variabel angka adalah 1 2 3. Terus kita petik titik koma, selesai. Ini contoh sederhananya. Jadi di dalam PHP itu langsung menerapkan variabelnya apa, isinya apa, tanpa perlu dideklarasikan. Jadi kalau semua tadi contoh, kembali lagi ke beberapa bahasa programan, var angka as integer, maka biasanya di bawahnya itu adalah angka sama dengan 1. Jadi kalau di dalam PHP langsung saja variabel angka sama dengan 1, selesai. Ini perbedaannya, PHP tidak memerlukan deklarasi. Terus tidak boleh mengandung spasi.
PHP karena sifatnya case sensitif, dia contohnya begini. Kita mengambil variabel angka Romawi seumpama, angka Romawi. Di sini salah. Kalau bisa ini salah. Yang benar adalah variabel angka underscore Romawi. Baru isinya. Kenapa? Karena variabel itu kalau memang beberapa kata itu memang dihubungkan dengan underscore yang paling sering. Ini contoh sederhananya seperti itu. Jadi kalau menggunakan spasi, maka yang diambil adalah variabel angka saja. Bukan angka spasi Romawi, tapi variabel angka saja. Bahkan ada kemungkinan ini menjadi error ketika dieksekusi. Tapi ketika lebih dari satu kata, itu bisa menggunakan underscore untuk penghubungnya. Nah, tipe data di dalam PHP yaitu ada namanya boolean, bersifat true atau false, benar dan salah. Terus ada integer. Integer itu terdiri dari bilangan bulat, 5, minus 9, minus 7, dan seterusnya. Bilangan bulat, tidak ada desimal, koma ya. Terus ada bilangan oktal. Bilangan oktal dari mulai 0. Kembali lagi kalau kita bicara tipe data, integer itu bilangan oktal itu dimulai dari 0, bilangan bulat dimulai dari minus, dan bilangan heksadesimal ada 0x, fp, dan seterusnya. Nah, bagaimana mengkonversi bilangan itu ada di mata kuliah sebelumnya, mengkonversi bilangan. Terus ada tipe data namanya floating. Bilangan pecahan ini lebih spesifik ya, jadi menggunakan koma, jadi bilangan pecahan atau desimal. Terus ada notasi ilmiah, biasanya menggunakan rumus dan lain sebagainya. 2E3 itu sama dengan 2000. Selanjutnya tipe data di dalam PHP adalah string. String itu bisa dalam berbentuk huruf, berbentuk kalimat, atau karakter. Jadi ada \n, \t, dan seterusnya. Jadi di dalam PHP bisa mengenal, ini untuk value-nya ya. Untuk value-nya itu bisa ada boolean, ada integer, ada floating, ada string. Seterusnya ada array, perulangan ya, dalam bentuk tag. Terus ada tipe data objek. Objek itu nanti ada data dan metode, terus menjadi kelas. Jadi kalau di dalam database ataupun di dalam ada namanya kelas, diagram, dan lain sebagainya, di mana ada data isinya. Data itu sudah menyangkut atribut dan value, dan metode itu aksinya atau operasinya nanti bisa seperti apa. Contohnya di dalam kelas seumpama kita buat sebuah kelas mobil. Di dalam datanya itu ada namanya atributnya, semua ada ban, ada setir, ada mesin, ada kaca, spion, dan lain sebagainya. Recordnya atau isinya, value-nya, ban itu bisa berbagai macam merek, beberapa merek lah, tidak perlu saya sebutkan di dalam ban. Begitu juga mesin dan lain sebagainya. Terus metodenya, apa yang bisa dilakukan oleh mobil, yaitu adalah mobil bisa berjalan, bisa maju, bisa mundur, bisa belok kanan, bisa belok kiri, dan seterusnya. Itu adalah metode. Nah, di dalam PHP itu mengenal operator perbandingan. Ini nanti biasanya digunakan untuk kondisi, nanti kita bahas. Ada equal sama dengan, identical. Nih, jika bernilai true, jika A sama dengan B dan punya tipe yang sama, ini biasanya ada di PHP 4. Terus not equal, tidak sama dengan B. Ini A tanda seru sama dengan, atau A, variabel A itu kurung buka kerucut, kurung tutup kerucut, itu sama. Terus not identical, jadi variabel A tanda seru sama dengan 2. Ini di PHP 4. Jadi menggunakan yang sekarang itu biasanya menggunakan ini atau ini.
terus kurang dari variabel A kurang dari variabel B, ini perbandingan ya. Terus lebih dari variabel A lebih besar dari variabel E, atau kurang dari sama dengan variabel A kurang dari sama dengan B. Tergantung isinya nanti ketika kita kita buat isinya. Terus variabel A lebih besar dari sama dengan B, kira-kira seperti itu. Jadi PHP juga mengenal operator perbandingan. Contohnya seperti ini. If variabel A lebih besar dari variabel B, jika variabel A lebih besar dari variabel B, maka dicetak A is bigger than B, A lebih besar daripada B. Jika tidak variabel lebih besar, maka variabel A sama dengan variabel B, maka akan dicetak A is equal to B, A sama dengan B. Jika tidak lebih besar dan tidak sama dengan, berarti otomatis else, maka echo akan ditempelkan A lebih kecil daripada B. Nah, ini variabel A, variabel B ini belum ditentukan isinya ini. Semua variabel A 2, variabel B 3. Kira-kira dari variabel A itu di dalam kondisi ini akan masuk di ini, else, karena 2 itu lebih kecil daripada B. Kita balik, variabel A sama dengan 3, variabel B sama dengan 2, maka dia akan mengeksekusi ini. Variabel A 3 lebih besar daripada 2. Terus PHP ada namanya struktur kontrol. Struktur kontrol merupakan inti dari logika pemrograman. Nah, ini mungkin yang perlu saya garis bawahi dalam pemrograman. Hampir semua pemrograman itu mempunyai struktur kontrol yang berbeda-beda secara kode, secara skrip. Tetapi inti dari pemrograman adalah struktur kontrol kalau menurut saya. Karena di sana ada seleksi dan ada pengulangan. Seleksi bisa menggunakan if, else if, ada switch case, ini kalau contohnya di PHP. Dan yang lainnya sesuai dengan aturan atau kaidah dari bahasa programan tersebut. Yang kedua adalah pengulangan, bisa menggunakan for each, ada dual, while, dan lain sebagainya, tergantung dari kaidah dari bahasa pemrograman. Nah, ini salah satu contoh dari struktur kontrol dari PHP. Makanya kenapa saya bilang struktur kontrol itu paling penting di dalam pemrograman, karena disinilah logika kita tidak terbangun. Karena kita akan mendapat intinya pemrograman adalah, intinya aplikasi adalah menyelesaikan masalah dengan benar dan tepat dan cepat. Nah, disinilah yang digunakan seleksi dan pengulangan. Nanti kita akan bahas ketika kita ketemu studi kasus. Ini contohnya, if ekspresi, jadi kondisinya, terus nanti perintahnya. Struktur kontrol if memeriksa isi ekspresi ininya ya, kondisinya. Dimana jika terpenuhi atau bernilai benar, maka ia akan menjalankan perintah yang ada di dalam blok. Jadi jika ekspresi ini benar, maka dia akan menjalankan perintah yang ada di dalam kurung kurawal. Jika menggunakan else dan else if, jadi ini contoh yang tadi. Jika kondisi yang pertama benar, maka mengeksekusi menjalankan perintah ini. Jika yang pertama salah, berarti masuk ke kondisi yang kedua. Apakah kondisi yang kedua benar? Kalau kondisi yang dua benar, maka dia akan mengeksekusi perintah yang di dalam ini. Kalau tidak, maka akan perintah ke else. Terus ada switch. Nah, merupakan penyederhanaan dari bentuk if else. Jadi switch di sini berapapun kondisinya langsung dikondisikan dalam bentuk case. Terus perintah untuk eksekusinya. Yang kedua adalah perulangan. Perulangan bisa menggunakan for. For itu dengan asumsi for nilai awal, syarat terjadinya loop, include atau dash. Mungkin contohnya seperti ini do while. Jadi do-nya melakukan dulu baru mengeksekusi. Memeriksa dulu, mengeksekusi dulu baru memeriksa. Ini do while. Itu mungkin pengenalan dasar dari PHP. Selanjutnya nanti akan kita bahas di
pertemuan selanjutnya. Terima kasih.